nama saya Yanto. Dan saya bekerja di sini lebih kurang 20 tahun, ya, dari tahun 2000. Jadi di sini kita banyak media, ya, media belajar. Yang pertama di sini ada kolam, tapi kolam ini diberi nama kolam biofiltrasi. Bio itu berarti tanaman, filtrasi itu penyaringan, ya, dari penyaringan melalui tanaman, ya, melalui tumbuh-tumbuhan, melalui hewan, seperti itu, ya. Jadi itu bio itu seperti makhluk hidup, ya. Jadi di atas sana air ini itu digunakan oleh masyarakat seperti mencuci, ya. Kalau mencuci itu pakai deterjen, ya, pakai Baclean, ya, pakai sabun, seperti itu. Terus kalau petani itu pakai pupuk kimia, ya. Kalau dia nyemprot rumput itu pakai racun, ya. Jadi itu larinya semua ke sungai, ya, ke sungai, ke air, ya, ke paret-paret. Jadi di sini itu paling bawah, jadi airnya semua larinya ke sini. Jadi sebelum kita gunakan air ini, jadi kita saring dulu, kita filter dulu, ya. Jadi masuk ke sini supaya racun, deterjen, ya, pupuk kimia yang di kandungannya itu sudah terkurangi, ya. Jadi ini ada penyaringan kolam pertama, kedua, ketiga, dan selanjutnya, ya. Di kolam pertama ini ada pohon papirus, ya, ada bunga melati, ya, ada di sini juga genjer, ada juga enceng gondok, ya, ada kiambang. Jadi semua tanaman yang hidup di air itu bisa untuk menyaring air yang kotor, yang tercemar, ya, atau yang tercemar, ya, yang limbah-limbah itu air, limbah-limbah cair itu bisa dikurangi melalui tanaman ini. Kalau sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Jadi karena kan kalau misalnya ada tanaman di dalam kolam ini kan untuk mengurangi limbah-limbah air ini, apa tanamannya berpengaruh enggak? Karena dia jadi sebagai media untuk mengurangi limbah, itu ada pengaruhnya nggak sama tanamannya? Tanaman ini pengaruh, ya, pengaruhnya dia makin subur. Karena apa? Karena dia memang makanan dia itu melalui seperti limbah-limbah atau cairan-cairan seperti itu. Zat-zatnya itu dia serap gitu. Jadi biasanya kalau genjer yang hidupnya itu di air yang kotor itu jangan kalian makan, jangan dikonsumsi, ya. Karena apa? Karena dia menghisap makanan itu melalui deterjen, pupuk-pupuk kimia, racun-racun itu dia hisap semua, ya. Apa yang ada di sini kita pakai kebutuhannya Nanti nyala, nanti kalau habis subuh mati sendiri. pakai sendiri. Pola tanam, ya, setelah kita tampung,
menyatu kotoran dengan air tadi, baru kita masukkan ke dalam pipa ke tangki yang pertama itu. Disitulah mulai prosesnya, mulai fermentasi. Jadi gas itu dia akan memisahkan ini dengan nafas atau sisanya itu tadi. Jadi setelah dia itu bisa gas itu masuk ke selang itu, masuk dia ke tabung yang kedua. Ya. Tabung kedua ini fungsinya adalah untuk menyimpan gas tadi. Ya. Jadi kotoran tadi mempunyai gas itu disimpan di tangki yang kedua ini. Jadi disimpan itu, baru kita lihat di jarum kayak kompas itu berapa dia banyaknya gas. Ya, jadi kalau kita di situ dia full, berarti dia akan habis. Kalau dia habis, dia akan habis. Jadi itu sedikit ya gas kita. Nah, bahan untuk membuat kompos. Ya, di situ ada bahan organik, ya, ada pupuk kandang. Kalau kita mau cepat, kita menggunakan mol. Ya, jadi prosesnya bahan organik tadi, ya, ada daun, ya, ada sisa-sisa sayuran, ada ranting-ranting, ya, ada kotoran ternak, ya. Jadi ini kita tinggal membuat perbandingan, umpamanya sampah organiknya berapa. Umpamanya kalau di sini ada 300 kilo, ya, kita sampah organiknya kita tambahi. Di sini ada pupuk kandang. Ya, pupuk kandangnya berapa? Kalau sini 300 kilo sampah organiknya, kita kasih umpamanya 100 kilo. Ya, ada nanti kalau ada sekam, kita kasih sekamnya sama dengan pupuk kandangnya 100 kilo. Jadi adalah di sini udah jadi 500 kilo karena 300 kilo organik sampah organiknya ditambah ada sini Sempat segala angan dan harapan umat manusia tinggal, kini sedang memanas. Sains mencatat, bumi kita sedang mengalami kenaikan suhu yang bisa dibilang parah. Bahkan tahun lalu tercatat sebagai tahun terpanas kedua dalam sejarah manusia. Dan mengerikannya, 6 suhu terpanas bumi yang pernah tercatat semuanya terjadi di dalam 1 dekade belakangan. Mungkin kalau nggak dihentikan, kita akan menuju ke tahun-tahun di mana bumi memiliki lebih banyak persoalan ketimbang tahun depan. Pertanyaannya, apakah kita mampu menghentikan pemanasan global yang semakin parah? Sayangnya, pemanasan global itu nyaris nggak mungkin buat dihentiin. Ini semua karena banyak senyawa ini yang terus memenuhi langit bumi dan membuatnya semakin memanas. Bayangkan aja jumlah emisi gas rumah kaca yang dihasilkan manusia gara-gara gunain bahan bakar fosil aja itu nyampe 37 gigaton. Itu kayak ngebuang 6.000 piramida Giza ke atmosfer bumi. Dan inilah yang bikin kandungan karbon dioksida dan emisi lainnya di atmosfer bumi yang tadinya rata-ratanya cuma segini jadi mencapai titik tertingginya selama 800.000 tahun terakhir. Oke, kalau gitu apakah masih ada jalan keluar dari semua ini? Apa masih ada cara buat memperlambat pemanasan global? Sebenarnya masih ada, tapi itu pun bakalan susah banget. Ilmuwan banyak yang udah sepakat kalau cara terbaik buat memperlambat pemanasan global adalah dengan ngurangin emisi gas rumah kaca ke udara. Makanya 197 negara di dunia juga udah sepakat dalam 10 tahun ke depan seenggaknya kita udah harus ngurangin emisi gas rumah kaca segini buat menjaga biar suhu bumi nggak naik 2 derajat Celcius di akhir abad ini. Karena kalaupun semua manusia saat ini berhenti ngasilin karbon dioksida ke udara, bumi masih akan tetap memanas. Dan apalagi kalau kita nggak ngapa-ngapain, bisa aja ada kemungkinan yang jauh lebih parah. Kelihatannya, 2 derajat itu emang kayak kecil banget. Tapi nyatanya, kenaikan suhu bumi sekarang ini aja udah bikin perubahan iklim yang dampaknya ngerembet kemana-mana. Bencana alam segala bentuk udah gak bakalan nahan diri untuk ngancurin kita. Sampai spesies hewan dan karang di lautan yang jadi makin terancam. Dan bahkan pemanasan global juga disebut ikut nyebabin banyak kematian lewat persebaran penyakit. Menurut para saintis, bumi emang gak akan langsung berakhir karena ini semua. Tapi kemungkinan semua bencana ini akan terjadi lagi bakalan jadi jauh lebih sering.
Terus gimana dengan kita? Kalau kita lihat sekitar aja masih kelihatan banyaknya orang di belakang layar masih nggak peduli dengan kondisi bumi sekarang. Yang main nebang pohon dan membakar lahan di sana sini buat keuntungan pribadi mereka aja. Padahal buat sekedar info, ini yang mungkin akan terjadi di Jakarta tahun 2050 kalau muka air laut terus nambah tinggi gara-gara pemanasan global. Tentunya kita nggak bisa biarin ini sampai terjadi. Untungnya, Indonesia juga punya komitmen buat ngurangin emisi gas rumah kacanya ke udara lewat bikin kebijakan kayak menunda pemberian izin pembukaan lahan hutan dan gambut, restorasi lahan gambut, ningkatin penggunaan pembangkit listrik tenaga terbarukan, dan rehabilitasi dan penyerahan hutan untuk tujuan sosial. Ya, PR kita masih panjang. Tapi sejauh ini kita udah mulai dan harus terus ngerjain mereka satu persatu. Intinya pemanasan global itu hampir nggak mungkin buat dihentikan. Tapi seenggaknya ini semua masih bisa kita perlambat dengan usaha dan kerjasama buat ngurangin emisi karbon ke udara. Bukan cuma negara, tapi juga kita semua untuk menjaga dan merawat teman-teman kita ini biar dunia kita tetap terjaga kelangsungan. Dan seperti biasa, terima kasih. This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams, my childhood with your empty words. And yet I'm one of the lucky ones. People are suffering. People are dying. Lihat di depan di layar itu kira-kira berada di mana itu bongkahan es? Ya, kutub utara. Karena pemanasan global, logikanya aja ketika es itu kena panas itu bakalan mencair. Itu kutub utara itu semua dipenuhi dengan es. Tapi karena bumi kita makin memanas, dia mencair. Lihat itu jadi kayak sungai. Lalu jadi air itu membuat air laut itu jadi naik. Jadi bertambah air laut gara-gara es itu mencair. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction. We will not let you get away with this. Right here, right. Oke, kenal kakak yang di depan memegang mikrofon, tapi di layar ya, bukan depan ini. Itu kenal? Siapa dia? Artis TikTok kah? Atau YouTuber? Atau nama dia itu Greta, dia orang Swedia. Sekarang umur dia 18 tahun, tapi di saat dia berumur 16 tahun, dia cabut dari sekolah. Dia demo depan gedung pemerintahan. Aku tidak mau sekolah, kenapa? Percuma aja aku sekolah, pintar, dan kedepannya itu bumi kita itu kayak karena pemanasan global itu jadi makin aut-autan, makin banyak masalah katanya kayak gitu. Jadi orang pemerintahan, kalian yang punya kekuasaan, kenapa nggak melakukan sesuatu? Jadi dia itu demo. Di saat itu dia demo itu sendirian, tapi lama-lama banyak pengikutnya. Makanya sekarang ada namanya setiap hari Jumat itu demo untuk perubahan iklim. Now is where we draw the line.